Shalom sahabat RPKM yang diberkati Tuhan, apa kabar? Saya percaya kita semua dalam penyertaan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, saya sangat senang kembali mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama diberkati dengan renungan firman Tuhan melalui program RPKM, Renungan dan Pengajaran Kata Roh Ministry. Terima kasih sahabat RPKM yang terus setia mengikuti RPKM, mendukungnya di dalam doa, dan juga membagikan. Juga jangan lupa terus di-subscribe supaya program ini tetap berjalan dan bisa mendapatkan renungan-renungan yang lainnya. Baik, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, topik renungan RPKM dalam kesempatan yang berbahagia ini yaitu melayani Tuhan selagi masih ada waktu. Melayani Tuhan selagi masih ada kesempatan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan membaca satu firman Tuhan yang diambil dari dua Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 37. Dua Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 37. Silakan Bapak Ibu membaca secara keseluruhan ayat ini. Nah, saya membaca khususnya ayat yang ke 9 sampai 10. Ya, yaitu dua Raja-Raja ayat pasal 4 ayat 9 sampai 10 berkata demikian. Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Puji Tuhan. Yang berbahagialah kita yang mendengar serta mengerti dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, keadaan yang biasanya yang serba cukup, ya, semua serba nyaman, berkelimpahan dengan materi, dengan uang, ya, atau kaya secara materi. Nah, ini seringkali membuat orang menjadi lupa diri, ya, terpesona dengan harta kemegahan dunia, ya. Tidak sedikit dari mereka yang akhirnya mengabaikan perkara-perkara rohani, merasa tidak perlu lagi ya mengandalkan Tuhan. Mengapa? Karena semua sudah cukup, ya. Nah, apalagi melayani Tuhan dianggap sebagai hal yang buang-buang waktu atau tidak penting, itu ya. Jadi hanya buang-buang waktu dan tenaga. Mereka juga kadang-kala merasa sayang jika harus mengeluarkan dana ataupun berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Karena apa? Karena hati mereka sudah melekat, ya, sudah melekat, ya, dan terpaut dengan materi ataupun harta. Sehingga ya hitung-hitungan, ya, kalau berkorban di dalam pelayanan, ya kira-kira apa yang mau saya dapat? Wah, sayang sekali uang saya, ya, tidak akan pernah kembali, ya kan gitunya. Sehingga banyak orang hitung-hitungannya dalam pemberian untuk pekerjaan Tuhan ataupun melayani, karena merasa itu sesuatu yang eh, sia-sia gitu ya, atau tidak penting. Gitu. Nah, kita perhatikan dalam cerita ya Raja 4 ini, yaitu ada perempuan Sunem, ya. Perempuan Sunem yang dikisahkan dalam pembacaan kita hari ini dalam Alkitab ini. Nah, bukanlah orang yang berekonomi lemah, tapi merupakan orang yang berada. Kalau sekarang orang yang kaya, ya. Orang yang hidup serba cukup, bahkan lebih dari cukup. Tapi ia tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Ya. Ia begitu mengasihi Tuhan dan memiliki kerinduan besar untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ya. Dengan berkat kekayaan yang dia miliki, ia melayani Tuhan seperti apa yang dikatakan dalam Amsal 3 ayat 9. Amsal 3 ayat 9 berkata demikian. Muliakanlah Tuhan dengan apa? Dengan hartamu.
Dan dengan hasil pertamamu dari segala penghasilanmu, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dan dengan hasil pertamamu dari segala penghasilanmu. Ya, firman Tuhan inilah ya yang dilakukan, ditaati oleh perempuan Sunem ini. Nah, bahwa dia mengasihi Tuhan, ini sebagai bukti, salah satu bukti mengasihi Tuhan, yaitu apa? Apapun yang dia miliki, dia sadar itu dari Tuhan, harus kembalikan kepada Tuhan dalam pekerjaan Tuhan. Ini salah satu bukti kasihnya kepada Tuhan, kasihnya perempuan Sunem ini kepada Tuhan, dan juga kepada pekerjaan Tuhan. Itu apa? Mengajak suaminya. Perhatikan, mengajak suaminya. Perempuan Sunem ini mengajak suaminya untuk membuat sebuah kamar atau ruangan khusus di rumahnya yang ia peruntukkan untuk siapa? Untuk hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang akan singgah ke rumahnya. Mereka persiapkan suatu kamar luar biasa. Ya. Apabila ada hamba Tuhan datang supaya mereka bisa menginap, bisa tinggal sementara. Ya. Nah, terus kasih Tuhan, inilah hidup yang menjadi teladan bagi orang lain. Teladan bagi kita. Teladan itu dalam bahasa Yunani misalnya disebut dengan tupos. Tupos itu artinya model, pola, contoh. Ya. Jika perempuan Sunem ini tidak terlebih dahulu menunjukkan teladan hidup kepada suaminya, sulit rasanya ia bisa mengajak atau mempengaruhi suaminya untuk apa? Mendukung pelayanan Tuhan. Pasti perempuan Sunem ini sudah menunjukkan keteladanan sehingga suaminya pun mendukungnya. Artinya suami istri itu bisa terlibat dalam pelayanan karena memahami makna suatu pelayanan. Memahami mengapa mereka harus melayani. Luar biasa. Alkitab menyatakan bahwa setiap orang yang menunjukkan kasih, perhatian, atau menyambut hamba Tuhan, atau utusan Tuhan dengan baik. Ingat ini, pasti Tuhan perhitungkan. Pasti Tuhan perhitungkan. Mereka yang melayani hamba Tuhan, memberikan yang terbaik bagi hamba Tuhan, menyambut hamba Tuhan dengan sukacita, dengan kehangatan, dan siap memberikan yang terbaik kepada hamba Tuhan. Ada upah yang Tuhan berikan kepada setiap pengorbanan kita dan setiap jerih rela kita. Nah, ini dikatakan oleh firman Tuhan. Ya, selanjutnya di Matius 10, Matius 10, 40-42. Injil Matius 10, 40-42. Apa janji Tuhan kepada mereka yang menyambut, melayani hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan? Dikatakan demikian. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi, ya, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Puji Tuhan, haleluya. Perhatikan firman Tuhan ini dengan baik-baik. Dikatakan barang siapa yang menyambut kamu, yaitu hamba Tuhan, murid-murid Kristus, para rasul, maka dikatakan berarti kita sedang menyambut Kristus dalam kehidupan kita. Kalau siapa yang menyambut, melayani hamba Tuhan dengan baik dan berkorban, berkasih Tuhan, maka itu artinya kita katakan menyambut Yesus. Karena siapa? Karena Yesuslah yang mengutusnya untuk melayani. Lalu dikatakan barang siapa menyambut Kristus, berarti menyambut dia, menyambut Bapa yang mengutusnya. Kalau kita menyambut Kristus di dalam kehidupan kita, maka kita berarti menyambut Bapa dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Barang siapa menyambut seorang nabi, kalau sekarang ini seorang hamba Tuhan, pengajar, pelayan Tuhan yang memberitakan firman, memberitakan Injil, dia katakan ia akan menerima upah. Luar biasa, puji Tuhan. Dan seterusnya saudara kasih Tuhan. Luar biasa. Ini janji Tuhan.
Bahkan kita pun hanya memberikan air secup secangkir pun kalau itu kita lakukan dengan kesungguhan hati, karena itu yang menjadi kemampuan kita, itu yang bisa kita berikan. Itu pun Tuhan berjanji akan diberikan kepada kita upah. Itu sebagai kita murid Kristus. Luar biasa. Inilah janji Tuhan kepada semua orang menyambut hamba Tuhan, menyambut pelayan Tuhan. Yaitu apa? Dikatakan luar biasa di sini Bapak Ibu kasih Tuhan. Kalau kita perhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, barang siapa yang menyambut hamba Tuhan akan menerima upahnya. Puji Tuhan. Haleluya, luar biasa. Di akhir renungan ini saya mau sampaikan kepada kita Bapak Ibu kasih Tuhan. Selagi masih ada kesempatan, jangan pernah sia-siakan waktu untuk melayani Tuhan. Jangan pernah sia-siakan untuk melayani Tuhan. Dengan cara apa? Kita menyambut hamba Tuhan dengan sukacita, mendukung hamba Tuhan dalam doa. Apa yang bisa kita berikan kepada hamba Tuhan, kita berikan. Kita berikan. Terima kasih Tuhan. Jangan pernah hitung-hitungan. Ya, karena apa yang kita terima dari Tuhan, tentunya kita harus salurkan juga untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, kiranya renungan ini boleh menjadi berkat, motivasi, dorongan bagi kita supaya kita terus boleh mengambil bagian di dalam pelayanan. Shalom, selamat beraktivitas. Jangan lupa bagikan firman Tuhan ini kepada yang lain sehingga lebih banyak lagi akan diberkati dan mereka mengambil bagian dalam pelayanan. Dan sekaligus bagi yang belum, silakan di-subscribe. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.